Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ibu-ibu? Masih ibu ya. Baik ibu-ibu, sesuai dengan janji hari ini saya akan melakukan pertemuan kembali dengan ibu-ibu, di mana pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ibu-ibu ya. Sebelum kita mulai, kita masuk ke ke langkah-langkah dalam pencegahan kekerasan pada anak. Terutama sekali saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu diharapkan nanti ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Di mana indikator yang kita harapkan ya setelah pembelajaran tentang pencegahan kekerasan pada anak, yaitu diharapkan ibu-ibu nanti mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak ya, menjelaskan klaster hak anak, menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, menjelaskan jenis, contoh, dan dampak kekerasan perilaku salah ya, dan melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh yaitu memahami pengertian anak istimewa. Yang kedelapan mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak. Nah, jadi ibu-ibu di sini ada 8 indikator yang diharapkan ya dari modul 11 ini ibu ya. Ini dari modul 4 ini. Mohon maaf ibu. Nah, untuk hari ini saya hanya menjelaskan tentang pengertian dan hak-hak anak saja ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, sebelum saya jelaskan tentang hak-hak anak, terutama sekali saya akan tanyakan dulu kepada ibu-ibu di sini. Coba ibu-ibu sebutkan apa itu pengertian dari anak. Coba siapa yang bisa? Silahkan ibu. Boleh ibu Via, silahkan bu. Apa bu? Anak merupakan yang senang bermain bu ya, yang usianya masih usia 18 gitu bu ya. Oke, bagus ya, kita kasih aplaus dulu kepada ibu Pia. Terima kasih ibu Pia ya. Baik ibu, di sini saya akan perjelas kembali ibu ya, apa itu pengertian anak. Ibu juga bisa dilihat di flip chart yang saya tempel di depan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, yang perlu ibu pahami di sini, anak itu merupakan dia yang masih berusia, yang masih dalam kandungan sampai usia 18 tahun ya. Jadi anak di sini merupakan gambaran dari kita ya. Jadi gambaran dari kita yang masih anak-anak. Jadi itu merupakan definisi dari anak ya. Nah, selanjutnya saya akan tanyakan kembali kepada ibu di sini. Apa itu hak-hak anak, ibu? Siapa yang tahu di sini? Apa saja hak anak? Coba ibu, siapa ibu ini? Ibu Cut ya, silakan bu. Apa itu? Apa saja hak anak bu? Hak bermain, oke. Apalagi bu? Hak makan, bu ya. Oke, bagus. Apalagi? Hak hak tumbuh kembang. Oke, bagus sekali ya. Ternyata ibu Cut ini udah lumayan paham sepertinya ya. Kita kasih aplaus dulu kepada ibu Cut. Terima kasih ibu Cut ya. Baik ibu, di sini juga akan saya jelaskan apa itu hak anak ya. Ini ibu bisa baca di depan. Pengertian dari hak anak ya, adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area ya. Jadi ini merupakan hak. Nah, apa bedanya dengan kewajiban? Nah, siapa yang tahu di sini? Apa bedanya hak dengan kewajiban? Ayo siapa? Silakan. Boleh Ibu Nisa. Silakan Bu Nisa, apa itu perbedaan dari hak dan kewajiban? Nah, coba. Hak adalah sesuatu yang
yang harus ditepati ya, yang harus diberikan kepada anak. Oke, apa itu kalau kewajiban apa Bu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberi kepada anak. Oke, bagus ya Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa. Kita kasih pos dulu pada Bu Nisa. Oke Bu Nisa, terima kasih ya. Tepat sekali ya dari Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini juga Ibu perlu Ibu pahami apa-apa saja hak anak dapat diartikan ya. Bisa Ibu lihat di sini ada 7 poin ya. Yang pertama, hak melekat asasi pada diri anak. Nah, jadi hak hak anak itu dia mudah melekat pada diri dia ya. Misalnya di sini ibu-ibu nanti misalnya ya, anak minta baju warna minta beli baju warna merah misalnya ya. Sedangkan itu kan pilihan asli anak, sedangkan si ibu dia lebih suka warna kuning dan si ibu membelinya warna kuning. Itu kira-kira sudah masuk dalam contoh melanggar hak anak, karena kan si anak tadi dia menginginkan baju yang warna merah. Kenapa si ibu malah membelikan baju yang warna kuning yang bukan pilihan dari si anak tadi. Jadi itu merupakan satu contoh yang salah ya, jadi tidak perlu kita lakukan ya. Seharusnya kita harus menuruti hak si anak tadi karena dia menginginkan baju warna merah ya. Nah, yang kedua yaitu pemberian Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi memang itu merupakan yang sudah melekat pada diri si anak, dan itu merupakan anugerah Tuhan ataupun pemberian Tuhan yang Maha Esa ya. Dan hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan ya. Jadi sejak dari dia dilahirkan sampai dalam kandungan itu dia udah memiliki hak ya. Misalnya di sini kalau dalam kandungan kita harus menjaga kondisi bayi dalam kandungan ya, harus si ibu harus menjaga asupan makanannya, harus menjaga aktivitasnya ya. Supaya apa? Supaya si anak dari semenjak dia dalam kandungan sudah terjaga ya, sudah terlindungi hak-haknya, sehingga nanti waktu dia lahir pun akan lahir dengan normal, dengan sehat ya. Karena tadi apa? Karena perilaku si ibu yang dia sudah paham ya, sudah memahami bagaimana hak-hak yang harus dilakukan semenjak si anak berada dalam kandungan ya. Jadi dimulainya kita peduli terhadap hak anak bukan hanya saat anak lahir, tapi semenjak bayi masih dalam kandungan sampai dia tumbuh usia, sampai dia berusia sampai usia 18 tahun Ibu ya. Nah, itu poin yang ketiga ya. Saya poin yang keempat yaitu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Ya, nah di sini ya. Jadi apapun hak anak itu kita sebagai orang tua wajib untuk memenuhinya, tidak boleh tidak kita penuhi. Karena apa? Karena nanti itu akan berdampak kepada tumbuh kembang si anak ya. Karena itu memang sesuatu hal yang memang perlu kita turutin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang kelima ya, jika tidak dipenuhi berarti kita sudah melanggar hak. Nah, ini yang perlu diingat Ibu ya. Sering kita dengar isu-isu anak memukul orang tuanya, anak membunuh orang tuanya ya. Karena apa? Karena mungkin ada hal-hal yang memang selama dia masih anak-anak, selama dia anak kita hidup, jarang kita turutin apa yang dia inginkan ya. Dalam artian di sini selama kita mampu untuk menurutin hak anak, usahakan kita harus menepati ya, harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menuruti apa yang diinginkan oleh anak kita nantinya Ibu ya. Nah, yang keenam ya, jika orang tua tidak memenuhi berarti sama dengan orang tua tersebut sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi berat ya, kita tanggung jawab kita sebagai orang tua ibu-ibu. Tidak mudah ya. Siap kita punya anak berarti siap bertanggung jawab. Karena apabila nanti suatu saat si anak kita tidak bisa kita nafkahi, tidak bisa kita turutin apa yang dia mau, itu sama artinya kita sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Mohon maaf Ibu ya, ini support Ibu. Nah, yang terakhir yaitu yang perlu dipahami, orang tua tidak mampu sama dengan negara harus ambil alih. Berarti kalau si orang tua di sini tidak mampu, ibu berhak, berarti itu merupakan menjadi hak dari negara gitu ya. Jadi itu yang perlu ibu pahami dari pembahasan hari ini.
Nah ibu-ibu, jadi udah saya jelaskan panjang lebar tadi ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pengelompokan ya, kita nanti coba dan lagi kita akan kelompokkan kembali ya. Di sini saya akan mengelompokkan apa-apa saja yang menjadi hak anak ibu ya. Ada 4 kelompok hak anak ya. Yang pertama hak hidup ya. Yang kedua hak tumbuh kembang. Yang ketiga hak untuk dilindungi. Yang keempat hak untuk berpartisipasi ibu-ibu ya. Jadi 4 hak itu yang kita kelompokkan mulai dari dia hidup, tumbuh kembang, dilindungi dan juga berpartisipasi ibu-ibu ya. Nah, kira-kira cara bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak yang 4 tadi ibu-ibu? Nah, kira-kira apa ibu-ibu? Coba siapa yang bisa di sini? Kalau dari hak hidup, kira-kira apa yang kita lakukan ibu-ibu? Oke, terima kasih ya Ibu Cut. Sekarang saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana apa hak yang harus kita penuhi pada kelompok hidup ya. Dimana hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, untuk mendapatkan ASI eksklusif ya, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak ya, dan lain-lain. Sedangkan hak tumbuh kembang, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, potensi secara penuh ya, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang ya, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan dan dan lain-lain untuk mengembangkan minat dan keterampilan si anak ya. Sedangkan hak perlindungan yaitu perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaraan dan eksploitasi tidak ya. Diperlukan kasar ya, dihukum dan digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan juga tumbuh kembang si anak ya. Yang keempat, kelompok yang keempat yaitu partisipasi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi dan juga minat anak-anak ibu ya. Jadi itu merupakan 4 kelompok hak anak yang perlu ibu-ibu pahami ya. Nah, ibu-ibu, sebelum saya rasa untuk ini ya, untuk pertemuan hari ini cukup di sini saja ya. Sebelum kita tutup, di sini saya akan memberikan sedikit yel-yel ataupun ice breaking ya, supaya ibu tambah semangat nanti setelah saya berikan materi hari ini. Ibu pulang ke rumah dan ibu bisa terapkan dalam kehidupan ibu sehari-hari ya, bagaimana untuk memenuhi dan memberikan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak. Oke ibu, kita mulai ya, bagaimana ice breaking untuk hak-hak anak ya. Oke, kalau saya bilang hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Oke ibu ya, bisa semuanya ya. Coba semuanya, silahkan ikuti saya ibu ya. Kalau saya bilang hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Oke, terima kasih ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk semuanya ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini ya. Terima kasih ibu-ibu. Saya rasa cukup dulu pertemuan hari ini. Nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya harap setelah pertemuan hari ini ibu-ibu bisa menerapkan dan bisa menjadikan contoh kepada anak-anak ibu di rumah dan bisa melakukan hak orang tua, hak ibu nanti untuk memenuhi hak-hak anak di rumah Bu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.